Iya, nggak apa-apa, sekarang aja. Ya udah. Baik, sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Murid kelas 8, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Luar biasa. siang Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya. Anak-anak, jangan lupa untuk kalian semua tetap jaga kesehatan diri kalian pada masa pandemi saat ini ya. Dan jangan lupa untuk terus melakukan anjuran dari pemerintah yaitu mengenai 3M. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga menjaga jarak ketika kalian berada di luar ruangan. Bisa dimengerti anak-anak? Mengerti Ibu. Bisa. Baik anak-anak semua, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, Ibu meminta kepada Ketua Kelas Deni Malik untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Silakan Deni Malik. Siap Ibu, baik terima kasih. Mari kepada teman-teman semua, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Deni. Iya, sama-sama Ibu. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, Ibu akan absen terlebih dahulu. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Sudah? Sudah Bu. Nah, baik Ibu mulai absen ya. Yang pertama, Ika Silvia, ada Ika Silvia? Hadir Bu. Selanjutnya Deni Malik, ada Deni Malik? Hadir Bu. Selanjutnya Rani Oktaviani, ada Rani? Hadir Ibu. Selanjutnya Firda Nur Faujianti, ada Firda? Hadir Bu. Yang terakhir Siti Erika, ada Siti Erika? Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini berarti masuk semua ya. Iya Baik Bu. anak-anak. Ya, baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang Ibu bahas pada siang hari ini yaitu tentang penalaran hasil telaan norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia serta mengetahui arti penting keberagamannya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan kebiasaan antar daerah di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasikan perbedaan kebiasaan antar daerah di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan arti penting keberagaman norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia bagi masyarakat. Dan yang terakhir itu, menyajikan hasil telaah dan gagasan tentang pelestarian norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia. Baik anak-anak, kita masuk pada slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai norma. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari aturan hidup yang berlaku. Nah, aturan-aturan tersebut yang sering disebut sebagai norma. Di mana dengan demikian norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati dan memberikan pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mewujudkan suatu yang dianggap baik dan diinginkan. Singkatnya, norma adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku berisi perintah, anjuran, dan larangan. Nah,
Pengertian norma juga dapat diartikan sebagai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, di mana ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Dalam arti, setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus bisa menaatinya. Nah, di balik ketentuan tersebut ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Nah, sebelum Ibu berlanjut, sebelum berlanjutnya pembahasan Ibu mau nanya nih sama kalian murid-murid Ibu. Tapi Ibu tunjuk ya. Coba Ika Silvia. Ika Silvia ada Ika? Ada, Bu. Ika, sebutkan dan jelaskan macam-macam norma yang ada di Indonesia. Coba Ika. Macam-macam norma yang ada di Indonesia itu ada 4, Bu. Yang pertama, norma agama, yang kedua norma hukum, yang ketiga norma kesusilaan, yang keempat norma adat. Terima kasih Kak Silvia, benar sekali. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Baik, Ibu akan menjelaskan ya macam-macam norma di Indonesia yang sudah disebutkan oleh Ika Silvia tadi. Yang pertama itu norma agama, di mana norma agama memiliki arti sekumpulan tatanan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Di mana kita sebagai umat yang beragama harus berusaha mengendalikan sikap dan perilaku kita dalam keseharian. Dan kita juga sebagai manusia harus bisa menaati segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua itu ada norma hukum. Norma ini mengatur tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang disusun oleh badan-badan resmi negara dan sifatnya memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Yang ketiga itu ada norma kesusilaan, memiliki arti aturan hidup yang berhubungan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Dengan mengetahui norma kesusilaan ini, kita sebagai manusia, terutama murid-murid Ibu, dapat menerapkan diri mewujudkan keharmonisan dan menerapkannya di dalam hubungan antar manusia. Yang keempat itu ada norma kesopanan. Ialah norma yang mengatur pergaulan hidup manusia. Norma ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok. Yang terakhir itu ada norma adat, di mana merupakan salah satu norma yang sangat sering kita temukan pada kegiatan sehari-hari. Norma ini umumnya bersifat turun-temurun dan diturunkan secara tidak langsung di suatu komunitas. Seperti itu. Ibu izin bertanya, Iya, silakan Setia Rika. kan suatu norma harus dijalankan oleh setiap anggota masyarakat. Nah, untuk Ya. itu norma harus memenuhi syarat-syarat. Nah, syarat-syarat apa saja sih, Bu? Terima kasih. Terima kasih Setia Rika atas pertanyaannya. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diketahui oleh masyarakat. Yang kedua, dipahami dan dimengerti. Yang ketiga, dihargai karena bermanfaat. Dan yang keempat, yang terakhir, ditaati serta dilaksanakan. Nah, jadi dengan adanya syarat-syarat ini nih, kita sebagai manusia dituntut harus bertindak dan berperilaku dengan baik sesuai apa yang sudah diterapkan oleh lingkungan sekitar kalian. Seperti itu anak-anak. Baik, slide yang selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan selain norma yang sudah Ibu jelaskan tadi. Norma yang Ibu jelaskan tadi, di sini
dikenal pula kebiasaan antar daerah di Indonesia. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang banyak menyukai dan menganggap penting dan karenanya juga harus dipertahankan. Kebiasaan juga suatu cara lazim yang wajar dan diulang-ulang dalam melakukan sesuatu atau sesuatu oleh sekelompok orang. Masing-masing manusia pasti mempunyai perilaku tertentu yang menyenangkan sehingga akan dikerjakan setiap waktunya. Nah, pada slide 3 ini, di sini Ibu ambil contoh suatu perbedaan kebiasaan antar daerah di Indonesia, yaitu perbedaan kebiasaan di daerah perdesaan dan kebiasaan di daerah perkotaan. Kebiasaan di daerah perdesaan di mana masyarakatnya itu saling gotong royong dan saling menolong sesama manusia. Sedangkan kebiasaan di daerah perkotaan itu biasanya semua orang seperti bersikap individual seperti itu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi anak-anak, norma dan adat atau kebiasaan antar daerah di Indonesia merupakan anugerah yang tak terhingga sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Norma dan kebiasaan dalam suatu daerah tumbuh didasarkan oleh jiwa masyarakatnya itu sendiri, di mana di dalam pelaksanaannya kita akan menemukan berbagai perbedaan adat dan kebiasaan antar daerah. Nah, adat istiadat di sini memiliki arti yaitu sebuah ungkapan yang artinya segala aturan, ketentuan, tindakan yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat secara turun-temurun. Nah, setiap daerah juga memiliki corak dan budaya masing-masing loh, yaitu menjadi ciri khas masyarakatnya tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan-kegiatan sehari-hari, misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Nah, baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, izin bertanya. Iya, Firda, silakan. Pertanyaannya itu, bagaimana sih, Bu, cara kita menghargai norma dan kebiasaan antar daerah yang ada di Indonesia? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Firda atas pertanyaannya yang sangat menarik dan bagus. Bagaimana cara kita menghargai norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia? Yang dimana dengan cara mematuhi norma yang berlaku serta tidak menjelekkan kebiasaan daerah lain, walaupun menurut kita nih hal-hal tersebut merupakan hal yang aneh. Tetapi cobalah untuk bersikap memikir perasaan orang lain dan serta bersikap netral terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi kuncinya yang paling utama yaitu harus mematuhi atau menaati norma tersebut. Seperti itu Firda, bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Firda. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang arti penting keberagaman norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia bagi masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan norma dan kebiasaan memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Nah, norma di sini memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, di mana norma di sini untuk mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi tertib dan damai. Adapun arti penting norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia bagi masyarakat sebagai berikut, yaitu menjadi pedoman dan penentu tingkah laku dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu mengenai usaha penerapan dalam menjaga serta menghargai norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia. Anak-anak semuanya mohon diperhatikan gambar ini terlebih dahulu ya. Iya, Ibu.
Ada yang tahu gambar pertama itu lingkungan apa? Ya, yang pertama itu adalah lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh bagi perkembangan anak sebagai penerus bangsa, di mana siswa harus menjaga toleransi di antara warga sekolah dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa tanpa memandang dari suku, ras, agama, dan yang lainnya. Gambar yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seseorang mempelajari dan memahami perannya sebagai anggota keluarga dan juga anggota masyarakat. Dalam keluarga juga tempat pertama seorang anak mendapatkan pendidikan tentang berbagai macam hal yang nantinya akan berguna bagi dirinya saat mereka terjun secara langsung di masyarakat. Apabila seorang anak sudah mampu memahami nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya, maka ia akan mampu menaati dan menerapkan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Yang terakhir itu adalah gambar lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakat ini keberagaman norma dan kebiasaan akan dengan sangat mudah untuk kita temukan karena di dalam masyarakat tidak hanya terdiri dari satu kelompok dengan tujuan yang sama, melainkan berbagai macam orang dengan karakter dan tujuan berbeda antara tiap individunya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada siang hari ini dan memberikan tugas untuk kalian, Ibu mau nanya lagi nih sama kalian. Ibu tunjuk lagi ya. Iya, Bu. Siapa ya? Rani Oktaviani. Mana Rani? Iya, Bu, hadir. Rani, berikan contoh perilaku menghargai norma dan kebiasaan yang beragam di masyarakat yang dapat dilakukan dalam kehidupan. Contohnya itu Rani bisa jawab pada 4. Yang satu tuh sikap menghormati dan kebiasaan yang berbeda. Terus yang kedua tuh menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebersamaan. Terus yang ketiga sikap tenggang rasa. Terus sama yang terakhir itu menjaga kerukunan antar masyarakat, Ibu. Udah, Bu, cukup, Terima Bu. kasih Rani. Iya, terima kasih Rani sudah menjawab pertanyaan Ibu. Baik anak-anak semuanya, seperti biasa ya. Slide akhir. Slide selanjutnya, Pir. Maaf, ya. Baik anak-anak semuanya, seperti biasa ada tugas dari Ibu nih. Silakan kalian baca dan catat ya. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Cara pengumpulannya seperti biasa ya, dikolektif terlebih dahulu kepada ketua kelas Deni Malik. Siap Deni? Siap, Ibu. Setelah itu Deni kirim tugasnya lewat via email Ibu ya, Den. Ya, Bu, saya laksanakan. Bisa dimengerti anak-anak semua terkait tugas dan pengumpulannya? Mengerti, Bu. Bisa dimengerti, Ibu. Slide selanjutnya. Nah, baik. Slide selanjutnya ini mengenai kesimpulan. Nah, dari semua penjelasan yang telah Ibu sampaikan, dapat Ibu simpulkan bahwa keberagaman norma dan adat istiadat di Nusantara merupakan anugerah yang tak terhingga sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Norma dan kebiasaan dalam suatu masyarakat tumbuh didasarkan oleh jiwa masyarakatnya itu sendiri. Di mana di dalam pelaksanaannya kita akan menemukan berbagai perbedaan adat dan kebiasaan antar daerah. Adat istiadat juga memiliki sebuah arti, yaitu ungkapan yang artinya segala aturan, ketentuan, tindakan yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat secara turun-temurun. Seperti itu. Nah, baik anak-anak,
Cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Semoga ilmu yang telah Ibu sampaikan dapat menjadi berkah untuk Ibu pribadi dan untuk kalian semua. Ingat pesan Ibu, tetap jaga kesehatan diri kalian pada masa pandemi saat ini, dan juga jangan lupa untuk terus melakukan anjuran dari pemerintah, yaitu mengenai 3M yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.